Oke, di sini ada soal UTBK tahun 2021. Soalnya berbunyi seperti ini. Munculnya komunitas berpagar atau gated communities, ilustrasinya kayak gini ya teman-teman, di kota-kota menandai terjadinya segregasi sosial, budaya, dan spasial berdasarkan kemampuan ekonomi. Masyarakat tersebut terpisah dari masyarakat miskin di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemikiran Karl Marx, fenomena tersebut merupakan implikasi dari konsep apa? Oke, nah teman-teman kalau ingat Pak Karl Marx, ini sering banget muncul ya di sosiologi, ekonomi. Itu salah satu teorinya mengenai masyarakat, di mana masyarakat itu selalu terdiri dari kaum borjuis. Ayo, ada yang ingat istilah ini? Sama kaum proletar. Nah, ini dua istilah yang dipopulerkan oleh Pak Karl Marx ya. Borjuis itu artinya adalah orang-orang kaya atau pemilik modal. Nah, kalau proletar itu berarti kalangan buruh atau orang-orang miskin gitu lah ya, gampangnya. Ini menurut Pak Karl Marx. Dalam masyarakat ada dua jenis kelas ini. Oke, nah Pak Karl Marx itu menyebut ini sebagai kelas sosial. Ya, menyebut dua ini sebagai kelas sosial. Udah ketebak nih jawabannya sebenarnya. Ya, yang E. Oke, benar. Nah, tapi kita coba pahami dulu apa hubungannya teori ini sama komunitas berpagar. Ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, komunitas berpagar itu kayak gini, di mana untuk masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang di dalam situ itu nggak bisa sembarangan. Ada aksesnya, harus ngelewatin pagar dulu, harus ngelewatin pos keamanan dulu. Ya, jadi yang boleh masuk itu bener-bener hanya orang yang berkepentingan, pemilik rumahnya, gitu. Kalau di luar itu, ya sudah nggak usah masuk ke situ, ya ini bukan wilayah Anda, gitu. Nah, disinilah kemudian terjadi pemisahan atau segregasi ya. Pemisahan sosial, pemisahan budaya, pemisahan spasial atau tempat, gitu, antara orang-orang di dalam pagar itu dengan orang-orang di luar pagar. Pemisahan itu didasarkan pada apa? Pada kemampuan ekonomi. Nah, sekarang gini, orang-orang yang dalam sini ya, wah, ini kemampuan ekonominya cenderung sama. Ya dong, makanya mereka bisa menyewa atau membeli rumah-rumah di dalam sini kan karena kemampuan ekonominya cenderung sama, gitu. Sedangkan orang-orang yang di luar ini, ya, di luar pagar, itu udah pasti beragam, lebih beragam, terutama kemampuan ekonominya. Nah, disinilah gitu, kenapa komunitas berpagar itu menunjukkan nih pemisahan tadi kelas sosial. Ya, yang di dalam ini kita bisa bilang ini borjuis, udah pasti borjuis karena kalau di sini kan rumahnya bagus-bagus nih ya di gambar ini ya, gitu. Dan biasanya harganya juga nggak murah. Gitu. Nah, kalau yang di luar ini mungkin ada juga yang borjuis. Gitu. Dalam arti ini berarti di pagar yang lain. Nah, ada juga pasti yang proletar. Gitu. Oke, jadi ini hubungannya antara komunitas berpagar dengan konsep kelas sosial menurut Pak Karl Marx. Oke, jawaban A itu bukan, B juga bukan, apalagi ini C dan D. Ini dua jawaban ini tuh biasanya lebih mengarah ke persatuan. Atau dalam interaksi sosial tuh ada istilah asosiatif. Jadi bukan opsi yang tepat untuk soal ini. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini dari UTBK tahun 2022. Soalnya berbunyi seperti ini. Dimas adalah seorang direktur di sebuah perusahaan otomotif yang ada di Jepang. Oke. Nah, ini juga di garis bawah. Dengan berbagai pertimbangan, dia harus melepaskan jabatan direkturnya tersebut untuk berpindah ke
perusahaan otomotif juga di negara Jerman. Di sana dia ternyata masih diberi kepercayaan lagi nih untuk jadi direktur. Perpindahan status ini termasuk dalam mobilitas apa? Oke, jadi mobilitas itu ada beberapa bentuk atau macamnya ya, teman-teman. Kita akan coba belajar dari setiap opsi yang ada di sini. Yang opsi A dan B, vertikal naik sama vertikal turun. Kalau teman-teman ingat garis vertikal itu kayak gini kan. Nah, jadi bisa ke atas atau ke bawah. Bisa naik atau bisa juga turun. Oke, contoh mobilitas sosial vertikal naik. Yang naik dulu deh. Itu misalkan kalau dari soal, Dimas itu sama-sama kerja di perusahaan otomotif ya, baik di Jepang ataupun di Jerman. Nah, kalau vertikal naik itu berarti misalkan di Jepang dia itu jadi manajer, ketika pindah ke Jerman dia menjadi direktur. Nah, ini vertikal naik. Kalau turun berarti sebaliknya. Misalkan di Jepang itu dia jadi direktur. Nah, saat pindah ke Jerman dia jadi manajer. Nah, kayak gini contohnya. Oke, kemudian temannya vertikal itu ada horizontal. Kalau horizontal itu kan posisi garisnya gini ya. Jadi nggak naik, nggak turun. Makanya nggak ada tuh istilah horizontal naik. Berarti opsi E ini salah ya, teman-teman. Begitupun opsi A dan B. Karena tadi kondisinya tidak ada yang sesuai dengan soal. Ini juga salah. Oke, kita kembali ke garis ini. Jadi kalau horizontal itu, secara status atau posisinya sama. Di Jepang jadi direktur, di Jerman juga jadi direktur. Yang membedakan apa? Perpindahan lokasinya aja. Atau tempat kerjanya aja yang beda, tapi posisinya tetap sama. Ini mobilitas horizontal. Oke, dari sini berarti udah bisa disimpulkan nih, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ada satu opsi lagi yang belum dibahas, yaitu intergenerasi. Intergenerasi. Oke, di review sedikit ya. Jadi intergenerasi itu generasi. Itu mobilitas yang terjadi antara dua atau lebih generasi yang berbeda. Ilustrasinya kayak gini. Misalkan kita bahas intergenerasi naik dulu. Ini ada orang tua, gitu ya, dia punya anak. Nah, misalnya orang tuanya ini adalah dokter umum. Nah, kemudian dia punya anak. Anaknya jadi dokter spesialis. Ini berarti menunjukkan intergenerasi naik. Gitu. Secara status kan lebih tinggi tuh spesialis dibandingkan umum. Kemudian kalau intergenerasi turun, nah berarti kebalikannya. Misalkan orang tuanya ini adalah dokter spesialis. Tapi kemudian anaknya cukup sampai di dokter umum. Nggak melanjutkan. Gitu. Maka secara status, ini mengalami intergenerasi turun. Kayak gini ya contohnya teman-teman. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih.